Bisa enggak Kak Udin? Apa? Mana sama aku diganti yang Almaira lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pada hari Mereka beriman. Mas. Sekian ya. Kita tekan ya. Firsa. Cukup jam 1.
Ini tuh suara ibu. Dia tuh pesan seorang mereka kan yang sakit. Sudah. Astagfirullah. Kayak yang pertolongan. Arif Rahman. Astainu. Tahu. Ucapna. Ucap. Kata Nora kok mic-nya nyala.
Jemputnya mereka menginfokan. Yakin mereka yakin. Wah, dengan bismi bidung nama nomor 16. Koyoke lak ke ares Wafi. M. Oh, Wafi. Tulisan itu melok Bu Erna. Laku. Natu. Kita laku. Laku. Natu ya. Kuci. Itu laku. Kita. Kalau indah. Down at the bingo night.
No, she won't. Let's say, I look forward to meeting you soon. Or just say, look out. Don't you think that's a little... Iya. Pindah. Oh. Tapi untuk iso dipilih-pilih. Enggak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan berapa? 3 ya? 3. Oh, itu sebelum kita lanjutkan pertemuan 3, kita ulang sama-sama materi sebelumnya, yaitu pertemuan 2 Al-Baqarah 1 sampai 5. Gitu ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa dipastikan bukunya ditutup ya. Bukunya ditutup, kemudian tidak menulis, pulpennya juga disimpan. Monggo kita ulang sama-sama terjemahan pelajaran sebelumnya Al-Baqarah 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. Alif Lam Mim. Kitab itu tidak ada keraguan dalamnya. Petunjuk dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka menginfakkan. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan pada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau dan dengan kehidupan akhirat mereka meyakini. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung.
Kita lanjutkan sama-sama materi berikutnya, surah Al-Baqarah 1 sampai 12. 6 sampai 12. Iya, 6 sampai 12. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ومن الناس من يخادعون الله والذين وما يشركون قلوبهم ولهم عذاب أليم إذا قيل لهم لا ولكن ما Langsung kita terjemahkan. Buku ditutup ya, buku ditutup, pulpen diambil. Kita terjemah. Inna sesungguhnya alladzina orang yang kafaru mereka kafir. Merekanya mana? Wawu alif. Kalau ada wawu alif di belakang itu mereka. Kafaru mereka kafir. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Tidak ditulis ya. Tidak ditulis terjemahnya. Alaihim atas mereka. Alaihim apa? Atas mereka. Apakah Anzarta engkau beri peringatan. Engkau beri peringatan. Engkaunya mana? Diranta engkau. Kemarin di Al-Fatihah an'amta engkau beri peringatan. Sekarang Anzarta engkau beri peringatan. Apakah engkau beri peringatan? Dan mereka atau lam tidak atau lam tidak mundir engkau beri peringatan pada mereka tidaklah minun merekanya mana ya minun dari ya kaunun mereka wawu alif di belakang juga mereka. Diulangi lagi. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir sawaun alaihim mereka apakah andarta engkau beri peringatan mereka atau lam tidak mundir engkau beri peringatan mereka lah tidak yu'minun mereka beriman tidak beriman. Sama-sama sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sama saja atas mereka
Apakah engkau berikan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan mereka tidaklah mereka beriman. Dari belakang, yuk minun. Mereka beriman. Lah, tidak. mereka Tunggir. Engkau beri peringatan. Engkau beri peringatan. Lam. Tidak. Am. Atau. Mereka. Andarta. Engkau beri peringatan. A. Apakah alaihim atas mereka sawaun sama saja kafaru mereka kafir alladzina orang yang sesungguhnya sama-sama sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sama saja atas mereka apakah kau beri peringatan mereka dan mereka atau tidak beri peringatan kepada mereka tidaklah mereka beriman. Dapat satu. Khotama telah menutup Allah telah menutup Allah telah menutup atas hati-hati mereka jamak hatinya wah dan atas pendengaran mereka dan atas absorihim penglihatan mereka jamak wisyawah ada penutup wah dan bagi mereka ada pun siksa yang berat atau yang besar lagi khotamallah telah menutup Allah telah menutup atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka atas penglihatan mereka isyawah ada penutup wah dan tidaklah mereka siksa yang besar sama-sama Allah telah menutup hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka dan mereka ada penutup dan bagi mereka yang besar. Siksa yang besar. Azim. Kita ulang dari belakang. Azim. Besar. Azab. Siksa. Lahum. Bagi mereka. Dan mereka. Syawah. Ada penutup absorihim penglihatan mereka Allah atas dan samihim
pendengaran mereka. Pendengaran mereka. Ya, ala. Atas. Hati mereka. Hati mereka. Ala. Khotamallah. Allah telah menutup. Sama-sama. Allah telah menutup hati mereka dan mereka kelihatan mereka ada penutup dan bagi mereka yang besar azab yang besar. Kita baca dari awal. Sesungguhnya sama-sama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sama saja atas mereka untuk diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tidaklah mereka beriman. Tidaklah mereka beriman. Allah telah menutup atas hati mereka atas pendengaran mereka atas penglihatan dan mereka ada penurut sayang besar atau yang berat. Wah, min dari Anas para manusia yaitu man apa yang siapa yang orang yang yaqulu dia berkata dianya dipenceritakan dia berkata amanah kami telah beriman. Kaminya mana? Nah, kami telah beriman. Billahi Kepada Allah dan bil yaumil akhir dengan hari akhir dan tidaklah hum mereka mukminin orang-orang yang beriman. Bagi dan dari nas para manusia man orang yang dia berkata kami telah beriman billahi kepada Allah dan yaumil akhiri dan dengan hari akhir dan atas mereka orang yang beriman. Tidaklah hum mereka dimukminin orang-orang yang beriman. Yang menunjukkan orang mana? Awalanmu orang. Kalau ada ma, ada bi, mahum dimukminin, ada ma, ada bi, ma-nya tidak, bi-nya tidak usah diterjemahkan. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Hanya tidak, bi-nya tidak diterjemahkan. B-nya tidak diterjemahkan. Ya. Orang yang beriman. Enggak sama-sama. Dan dari
dan dari para manusia ada orang yang dia berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Dari belakang, mukminin. Orang-orang yang beriman. Mereka. Tidaklah. Dan lil yaumil akhiri. hari akhir. Dan kepada Allah. Amanah. Kami telah beriman. Yaqulu. Dia berkata. Dia berkata. Mana yang menunjukkan dia? Ya. Ada orang yang. Aman. Ada orang yang. An-nasi. Para manusia. Min. Dari. Dan. Sama-sama. Dan dari para manusia ada orang yang dia berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Ada ma, ada bi. Ma-nya tidak, bi-nya tidak usah diterjemahkan. Tidaklah mereka orang-orang beriman. Terus yakulu artinya apa? Dia berkata. Kalau ya saja dia. Kalau ya wawunun mereka. Yu'minuna mereka beriman. Yakulu dia berkata. Ya. Dibaca dari awal. Sesungguhnya orang-orang yang mereka saja atas mereka apakah diberi peringatan mereka atau tidak beri peringatan dan bukanlah orang yang beriman mereka beriman. Terus Allah telah menutup atas hati mereka dan atas pendengaran mereka atas penglihatan mereka ada penutup yang bagi mereka yang diberikan azab dan dari para manusia yang orang beriman. Di keringannya kan gaya masker lah. Berarti ya mas. Orang-orang yang beriman. Dari belakang sudah? Oh ya. Yukhadi'una ada ya wawunun. Mereka menipu. Mereka hendak menipu Allah. Dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman dan tidaklah yakhda'una mereka menipu kecuali anfusahum
diri mereka sendiri. Wa dan ma tidaklah yashurun mereka Menyadari. ya'lamun mereka. Lagi yukhadi'una mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman dan tidaklah yakhda'una hendak mereka menipu illa kecuali anfusahum diri mereka dan tidaklah yashurun mereka menyadari sama-sama mereka hendak menipu dan orang-orang yang mereka beriman dan tidaklah mereka kecuali diri mereka tidaklah mereka menyadari. dari belakang yashurun mereka menyadari tidaklah dan anfusahum diri mereka sendiri illa kecuali dauna mereka menipu tidaklah dan amanu mereka beriman alladzina orang-orang yang dan yukhadi'un Allah mereka yang menipu mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang mereka beriman dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan tidaklah mereka menyadari. Dari belakang yashurun Mereka menyadari tidaklah dan anfusahum diri mereka sendiri illa kecuali dauna mereka hendak menipu tidaklah dan amanu mereka beriman alladzina orang-orang yang dan yukhadi'un Allah mereka yang hendak menipu. Ya, jadi kalau yukhadi'un ada hendak, kalau yakhda'un enggak pakai Mereka menipu. Tapi tidur enak tapi merasa ada oh. Mereka hendak menipu. Kalau yakhda'una mereka menipu. Sama-sama mereka hendak menipu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman adalah mereka menipu kecuali diri mereka tidaklah mereka menyadari illa anfusihum yaskur Terus fi berikut qulubihim fi dalam qulubihim hati mereka di hati mereka marodun ada penyakit wajadahumullah maka saja menambah mahum
pada mereka. Menambah Pada mereka. Allahu Allah balik. Maka Allah menambah pada mereka maradon Allah menambah penyakit. Kalau menambah penyakit bagi mereka bagi mereka ada pun bisa adab yang pedih. Sebab apa? Anu Kanu disebabkan karena mereka berdusta. Lagi fi Di dalam qulubihim hati-hati mereka menambah penyakit. maradun penyakit maka dada menambah maka Allah menambah pada mereka penyakit Dan bagi mereka siksa yang pedih pada mereka bima adab yang pedih disebabkan mereka adalah berdusta. Sama-sama di Dalam dalam hati mereka ada penyakit. Allah menambah mereka siksa yang pedih mereka berdusta. Dari belakang sudah? Belum. Yakdibun berdusta. Kanu Mereka adalah apa yang pedih, adab siksa lahum bagi mereka dan penyakit. Fazadahumullah, maka Allah menambah pada mereka maradun penyakit qulubihim hati mereka di dalam sama-sama di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah bagi mereka penyakit dan mereka diberi siksa yang adalah berdusta. Kita baca lagi dari awal sama-sama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir ada bagi mereka Allah beri keringan mereka atau tidak Allah beri keringan mereka yang beriman. Allah telah menuntut hati-hati dan dengan mereka
atas kelihatan mereka ada penutup mereka yang besar. Terus dan dari para manusia orang yang mereka berkata telah dan pada hari akhir tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Terus mereka hendak mengaku Allah dan orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka kecuali diri mereka menyadari di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah mereka penyakit bagi mereka yang percaya orang yang mereka berdustakan. Orang-orang yang berdusta. Ya, kalau yukadzibun mendustakan, yakdzibun berdusta. Karena mereka Pak. Dan tidak. Jika dikatakan bagi mereka la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. La tufsidu apa? Janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi mereka berkata sesungguhnya hanyalah kami muslihun, orang-orang melakukan perbaikan. Lagi dan ketika dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerusakan, janganlah berbuat kerusakan bumi ini. Mereka berkata sesungguhnya kami orang-orang yang perbaikan. Mana yang menunjukkan orang? Sama-sama. Dan jika dikatakan bagi mereka janganlah kalian membuat kerusakan bumi ini. Mereka berkata sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Orang yang ihsan itu dari belakang muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Nahnu, kami nama sesungguhnya hanyalah qalu, mereka berkata bumi ini. Janganlah kalian berbuat kerusakan.
Janganlah lahum bagi mereka. Gila lahum. iya dan jika sama-sama dan Faida. jika bagi mereka janganlah kalian Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat jika berkata orang-orang yang melakukan perbaikan. Lakukan perbaikan. Tinggal satu ayat. Allah. Ingatlah. Innahum. Mereka. Innahum, sungguhnya mereka Orang yang membuat kerusakan itu. Walakin Akan tetapi tidaklah mereka tidak menyadari. Yashurun. mereka menyadari. Tulisannya hilang. tulisannya hilang Ustaz. Tulisannya hilang. sama semuanya hilang. Yang ada di sini. Hilang. Tulisannya hilang. Nah, Lagi. Allah. Ingatlah. Ingatlah, Innahum. sungguhnya mereka Al-mufsidun. tidur Orang-orang yang orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadari. Tidaklah. Yashurun. Mereka menyadari. Merekanya mana? Ya waunun. Lagi. Allah. Ingatlah. Innahum. Sesungguhnya mereka. Al-mufsiduna. Orang-orang yang Kerusakan. Walakin. Tetapi. Tidaklah mereka tidak menyadari. Sama-sama. Ingatlah. Sungguhnya mereka orang-orang yang berbuat kerusakan dan akan tidaklah menyadari. Dari belakang. Yashurun. Mereka menyadari. Tidaklah. Walakin. Akan tetapi Al-mufsiduna. orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka Innahum. sesungguhnya mereka ingatlah. Sama-sama. Ingatlah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang terlibat kerusakan akan tetapi tidaklah mereka menyadari. Sudah selesai Al-Baqarah ayat 6 sampai 12. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Monggo. Gampang. Kalau kanu tadi itu apa ya Ustaz? Mereka adalah. Wawu alifnya mereka. Mana tadi kan? Oh ya ini. Kanu mereka adalah. Wawunya itu mereka. Itu ya. Ada lagi pertanyaan. Ustaz, Ya. dikatakan jadi tidak karena lupa Ustaz ada apa itu Ustaz? Biasanya kan apa yang ma yakhda'una gini ya. Tadi kalau ma ada bi tidak. Nanti wa mahum bimu'minin. Ada ma, ada bi. Ma-nya tidak, bi-nya tidak bisa dibaca. Tidaklah mereka orang-orang beriman. Kalau ini ada ilah. Ya. Ma ilah.
tidaklah mereka menipu kecuali. Lah ma yang ini atof namanya, ikut ma yang depan. Ya, ikut ma yang ini. Tidaklah mereka menipu kecuali pada diri mereka dan tidaklah mereka menyakiti. Itu. Ya, Ustaz. Ya, monggo. Ayat 9 tadi. Ya. Kan itu yukhadi'una itu menipu. Kemudian yakhdauna juga menipu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Yukhadi'un itu ada alif ya. Yukhadi'un. Ini tadi dikasih hendak ya. Atau berusaha menipu. Berniat untuk menipu ya. Bermaksud untuk menipu gitu ya. Artinya baru akan gitu Ustaz. Ya. Ada upaya. Ada upaya untuk menipu. Pokoknya ini ya, berusaha menipu gitu. Tapi kalau yakhda'un memang sudah menipu. Mereka menipu. Jadi tidak dikatakan yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Kalau dikatakan menipu berarti Allah sudah ketipu gitu ya. Padahal Allah tidak bisa ditipu. Makanya mereka hendak menipu Allah. Masih ada usaha ya, belum berhasil. Kemudian satu lagi Ustaz, ayat 7 ya. Itu kan apa tadi ya? Orangnya sistematik banget. Adim itu kan diterjemahkan besar. Apa bedanya dengan akbar Ustaz? Kenapa? Bedanya dengan akbar. Adim. Ya. Adim itu besar. Ya, besar dalam bisa juga artinya berat, gitu ya. Besar atau berat. Kalau akbar itu paling besar, gitu ya. Paling besar ya. Paling. Allahu Akbar, Allah Maha paling besar. Paling besar. Kemudian alim tadi ayat berapa ya? Alim. Abun alim. Ayat 10. Abun alim. Ayat 10 pedih. Kan kalau yang pedih. Kalau umum itu mengatakan orang yang alim. Itu orang yang berilmu, orang yang alim. Ejaannya beda Ustaz ya. Ya betul. Jadi alim itu pakai ain ya. Kalau alim orang yang berpengetahuan, alim orang yang berpengetahuan, jamaknya ulama, gitu ya. Kalau alim pakai hamzah, pedih, gitu ya. Bedanya hamzah dan hamzah sama ain, itu saja. Ustaz mau tanya lagi, bedanya ma yang artinya bukan dengan ma yang artinya apa-apa. Apa yang? Ya, apa ya? Jangan dia terjemah ini. Sudah. Enggak sama. Sudah. Ya, jadi tadi disampaikan ma itu aslinya apa yang, gitu ya? Apa yang? Ma apa yang? Tapi kalau ma diikuti bi seperti wa ma hum bimukminin, artinya tidak. Atau ma diikuti ila, wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah ya. Ma artinya apa yang, tapi kalau diikuti bi tidak, diikuti ila juga tidak. Kalau tidak diikuti bisa apa yang, bisa tidak. Bisa tidak diartikan. Ya, bisa apa yang, bisa tidak. Tidak nanti tambah cantik konturu malah. Konturu malah. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir masa saja atas mereka engkau beri kepada mereka atau beri peringatan kepada mereka tidaklah mereka beriman.
Allah telah menutup atas hati mereka atas pendengaran mereka dan atas lihat mereka atas penutup bagi mereka siksa yang besar. Dan dari manusia ada orang yang mereka berkata kami telah beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan mereka yang beriman orang yang beriman. Mereka tidak Allah dan orang-orang yang beriman dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka dan mereka menyadari di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan mereka penyakit dan hati mereka yang lebih sebab apa yang mereka adalah orang yang dan jika dikatakan mereka janganlah bumi ini mereka berkata hanyalah orang yang orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka orang yang berusaha mereka menyadari. Ini Ibu tidak ada yang nulis ya di rumah. Tidak ada. Jadi hafal semua. Nanti kalau dipelajari sendiri boleh sambil lihat buku, terus sambil ditulis artinya, gitu ya. Nah, jadi setelah hafal baru boleh ditulis, gitu ya, biar hafalannya kuat. Kita cari kata-kata yang jamak. Ini ada qulub, apa artinya? Hati. Nah, kalau satu hati, qalbun. Kalau hatiku, qalbi. Terus lagi absor, apa artinya? Penglihatan jamak. Kalau satu penglihatan, basor. Kalau penglihatanku, basori. Anas artinya apa? Para manusia. Para jamak. Kalau satu, insan atau ins. Ya. Terus mukminin artinya apa? Orang-orang yang beriman. Yang menunjukkan orang mana? Awalan mukminin orang-orang beriman. Kalau satu, mukmin. Kalau perempuan, mukminah. Siti Mukminah. Anfus artinya apa? Diri. Jamak. Kalau satu, nafsun. Kalau diriku, nafsi. Muslihun
Orang-orang yang melakukan kebaikan. melakukan perbaikan. Jamak kalau satu. Muslihun. Muslih. Kalau perempuan Muslihah. muslihah. Ini bagus. Siti muslih, muslihah. Mufsidun. Orang-orang yang membuat kerusakan. Jamak kalau satu mufsid. Kalau perempuan Mufsidah. mufsidah. Tidak boleh Siti mufsidah. Kasihan. Siti lemah ya. Tadi apa? Kalau awalan ya wawunun apa namanya? Akunya siapa? Mereka. Coba latihan ya. Awalan ya, akhiran wawunun mereka. Yu'minun artinya apa? Mereka beriman. Yukhadi'un. Mereka Mereka hendak menipu. Yakhda'un. Mereka menipu. Yashkurun. Mereka menyadari. Yakdzibun. Mereka berdusta. Mereka berdusta. Terus ya. Kalau awalanmu siapa? Orang. Coba ya. Mukminin. Orang yang beriman. Muslihun. Orang yang melakukan perbaikan. Mufsidun. Orang-orang yang membuat kerusakan. Tadi kalau ya wawunon mereka, kalau ya saja apa? Seperti yakulu. Iya. Terus ini ada tufsidu, apa artinya? Kamu. Tufsidu. Orang yang membuat kerusakan. Kalian. Jadi wawunya itu jamaknya ya. Kalian membuat kerusakan. Jadi kalau ya wawu mereka, kalau tak wawu kalian. Kalau tak saja seperti ini, tungdir. Kamu. Tak saja engkau, tak wawu kalian. Ya saja dia, ya wawu mereka. Kalau awalanmu orang. Ya. Orang yang. Nah, sekarang kita acak kosakata baru. Hilang lagi. Tulisannya hilang lagi. Gangguan teknis. Nah ya, kosakata baru. Adu cepat ya ibu-ibu. Yakdzibun. Mereka berbuat kerusakan. Betul. Yashkurun. Mereka menyadari. Betul. Yukhadi'un. Mereka menipu. Tungdirhum. Tu. Kalian mengingatkan mereka. Taknya apa? Tatu. Engkau beri peringatan mereka. Yakulu. Berkata. Qalu. Mereka berkata. Ini wawu alif di belakang ini juga mereka ya. Wawu alif. Andar tahum ta. Engkau beri peringatan. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Kanu adalah mereka tufsidu tak wawu. Kalian berbuat kerusakan. Sam'ihim. Pendengaran mereka. Otama. Menutup. Jada. Tambah. Kafaru.
Mereka kafir. Anfusahum. Diri mereka. An-nasi. Para manusia. Marodun. Penyakit. Lakin. Akan tetapi. Lubihim. Hati-hati mereka. Azim. Besar. Tawaun. Sama saja. Andar tahum ta. Engkau beri peringatan. Kepada mereka. Ada penutup. Al-ardi. Bumi. Belajar itu loh. Hati-hati mereka. Penglihatan mereka. Nahnu. Kami. Alim. Tidak. Jaya. Maka. Kecuali Jaya yang ngadain. Kecuali. Apakah? Am. Tidak. Orang yang. Inna. Sesungguhnya hanyalah. Lam. Tidak. Lam tidak. Inna. Sesungguhnya. Yakribun tadi sudah. Mereka berdusta. Iya tadi belum di ini ya. Belum dilatih. Kalau ada wawu alif di belakang ini juga mereka ya. Wawu alif di belakang juga mereka. Coba ini kafaru artinya apa? Mereka Kafir. Masih ganggu. terus mana lagi? Qalu Nun. Mereka berkata. Kanu Mereka adalah. wawu alif di belakang juga mereka. Itu dulu. Ada pertanyaan? Iya, Ya, satu monggo. lagi Ustaz. Ya. Akan tetapi itu wa-nya itu tidak ikut disemahkan Ustaz ya. Oh, itu satu kata walakin itu. Iya, sebetulnya wawunya itu namanya wawu haliyah. Ya. Wawu haliyah menunjukkan keadaan. Keadaan itu dalam keadaan sedangkan, gitu ya. Sedangkan. Jadi kalau diterjemah lengkap ya, sedangkan akan tetapi, gitu ya. Karena Indonesia tidak ada sedangkan akan tetapi, sudah dilewati aja. Akan tetapi, gitu ya. Daripada sedangkan akan tetapi, terus dilewati. Gitu. Oh ya, jadi tidak ikut diterjemahkan Ustaz ya. Iya, sebetulnya sedangkan tapi keadaan ya. Tapi kalau diterjemahkan malah tidak ada dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke, Itu terima dulu kasih, Ustaz. sudah jelas semua ya. Kita pahami setelah kemarin. Sekarang boleh nulis Ustaz. Boleh buka buku, boleh nulis ya bebas. Tadi itu supaya ini konsentrasi menghafal kosakata ya. Setelah kemarin surah Al-Baqarah 1 sampai 5 Allah terangkan tentang orang-orang yang beriman, maka pada ayat 6 ayat 7 ini Allah terangkan tentang orang-orang kafir ya, jenis manusia kebalikannya. Gitu ya. Jenis manusia kebalikannya. Setelah kemarin orang mukmin, sekarang Allah terangkan tentang orang kafir. Terus ketika ditanyakan kenapa setelah menerangkan orang mukmin Allah terangkan orang kebalikannya, gitu ya, orang-orang kafir. Karena dalam pepatah Arab disebutkan bihi yaqtadihul amr ya. Dengan sebaliknya sesuatu itu semakin jelas. Gitu ya. Jadi agar keterangan tentang orang kafir, orang mukmin kemarin semakin jelas, maka Allah terangkan sekarang jenis manusia kebalikannya supaya dibuat sebagai perbandingan. Paham ya? Jadi gitu. Jadi dengan menyebutkan kebalikannya, maka sesuatu itu menjadi jelas. Paham ya? Gitu. Makanya kalau ada orang ganteng itu semakin jelas gantengnya kalau dijejer sama orang jelek.
enak. Jadi orang jelek semakin kelihatan jeleknya kalau dijajar dengan orang cantik. Jadi gitu ya. Makanya setelah orang jelek Allah jangan menerangkan tentang orang-orang kafir. Bagaimana Allah menerangkan orang kafir? Ya, ayat ini Allah sebutkan kepada Rasulullah sebagai bentuk tasliyah, hiburan kepada beliau. Karena Nabi itu sedih, berbagai upaya dakwah beliau lakukan supaya mereka beriman tetapi tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Terus beliau susah. Ya, susahnya beliau itu mengkhawatirkan bagaimana nasib mereka nanti di akhirat kalau masuk neraka. Makanya supaya beliau tidak bersedih, Allah hibur beliau dalam ayat seperti ini. Wahai Nabi, gitu ya, ayat 6, sesungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka, apakah engkau beri peringatan pada mereka atau tidak engkau beri peringatan pada mereka, tetap mereka tidak akan beriman. Paham ya? Jadi untuk apa engkau menyedihkan orang-orang seperti itu? Mereka itu orang-orang yang dalam pengetahuan sudah aku catat di Lauh Mahfudz ya, bahwa mereka itu orang-orang yang mengambil jalan kekafiran sampai akhir hayatnya, dan mereka itu sudah tercatat di sana termasuk calon-calon penghuni neraka. Terus untuk apa engkau menyedihkan orang-orang seperti itu? Paham ya? Gitu. Jadi orang kafir itu yang kau dakwai tapi tetap tidak menerima dakwah engkau itu, wahai Nabi, itu sama saja. Ya, apakah engkau beri peringatan pada mereka atau tidak, tetap mereka tidak beriman. Makanya di sini Allah menunjukkan kepada beliau di antara sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah. Biasanya ini mestinya rahasia, ya, mestinya rahasia. Kan ketentuan Allah tentang nasib seseorang itu mestinya tidak ada yang tahu. Tapi ini Allah tampakkan kepada beliau, maksudnya supaya beliau tidak terlalu bersedih, ya, atas penolakan dakwah engkau dari mereka itu. Gitu ya. Jadi menurut ayat ini orang kafir itu diberi peringatan atau tidak tetap tidak akan beriman. Nah terus padahal di ayat yang lain disebutkan Allah membuat orang kafir itu diantaranya hikmahnya adalah sebagai ladang amal bagi orang-orang yang beriman, supaya ada yang didakwai, supaya ada yang ditunjukkan kepada kebenaran, supaya ada yang dijadikan sarana untuk adu hujah, adu argumentasi, mana yang lebih kuat, hujah kamu atau hujah kami. Dengan upaya-upaya seperti itu akhirnya orang mendapatkan pahala. Nah, tetapi ayat ini mengatakan orang kafir itu diberi peringatan atau tidak sama saja, tidak akan beriman. Nah, terus gimana hubungannya? Kalau kita punya tetangga, punya saudara, kebetulan kafir ya, tidak beragama Islam. Kemudian kita dakwai mereka, kita ajak mereka kepada kebenaran, itu ada manfaatnya apa tidak? Ya, kalau menurut ayat ini sepertinya tidak, gitu ya. Nah, makanya ternyata orang kafir itu ada dua, ya. Ada orang kafir yang sudah tahu kebenaran tetapi mengingkari kebenaran. Orang kafir itulah yang dimaksud dalam ayat ini, ya. Ada juga orang kafir, dia mengambil jalan kekafiran itu karena memang mereka belum menemukan kebenaran, ya, belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah, belum kenal Al-Quran. Mereka belum tahu kebenaran, maka mereka mengambil jalan kekufuran. Makanya orang kafir jenis kedua itu boleh jadi kalau mereka tahu kebenaran, mereka akan ikut kepada kebenaran. Ya, jadi siapa kafir siapa yang diberi peringatan atau tidak sama saja, tetap tidak akan beriman. Orang kafir bagaimana? Orang kafir yang sudah tahu kebenaran, sudah jelas, bukti sudah jelas, tetapi mereka ingkari. Ya, orang kafir model begitu itu yang tetap tidak akan beriman. Itu ya. Lah terus kok ada orang begitu? Kenapa ada orang seperti itu? Kebenaran sudah datang kepadanya, akalnya nerima, gitu ya. Dia tahu itu kebenaran, tetapi dia tolak, dia ingkari. Kenapa ada orang seperti itu? Padahal semua orang itu secara naluriah ya ingin bahagia dunia akhirat, ingin kalau mati masuk surga. Tapi kenapa ada orang seperti itu? Tahu kebenaran sudah jelas, hujah sudah tersampaikan tak terbantahkan, tetapi mereka ingkari. Kenapa ada orang seperti itu? Maka alasannya adalah karena kesombongan. Gitu ya. Itulah bahaya kesombongan. Kesombongan itu bisa menyebabkan orang itu menjerumuskan diri sendiri. Jadi alasannya karena kesombongan. Maka disebutkan dalam riwayat
dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, mangkana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya, misqalu dzarratin min kibrin, sebesar dzarrah, sebesar atom, sebesar biji sawi dari perasaan sombong, gitu ya. Jadi sombong sedikit saja di hati, orang itu tidak akan bisa masuk surga. Saking bahayanya sifat sombong. Karena sombong itu adalah merampas ridhanya Allah, ya, selendangnya Allah kesombongan, tetapi diambil oleh orang itu. Maka qala rajulun, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubu hasanan. Orang itu suka pakai pakaian yang bagus, na'luhu hasanatan, suka pakai sandal yang bagus. Dia sombong, wahai Nabi, dia tidak bisa masuk surga. Maka beliau mengatakan, yang bagus-bagus itu bukan sombong. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi yang bagus-bagus itu bukan identik dengan kesombongan. Paham ya? Gitu. Makanya kalau dia memang punya uang banyak, ya beli baju yang bagus, beli mobil yang bagus, rumah yang bagus, memang punya, kan ya? Itu bukan suatu kesombongan. Diniati apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu bukan sombong, paham ya? Gitu. Tapi sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Mengingkari kebenaran dan meremehkan orang lain. Memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya karena berbagai prestasi yang dia miliki atau kekayaan atau jabatan, sehingga memandang orang itu lebih rendah. Itu sombong. Itu tidak bisa masuk surga. Termasuk mengingkari kebenaran, gitu ya. Walaupun tahu ajaran itu benar, jelas hujahnya tak terbantahkan, tapi dia gengsi, ya, dia malu untuk mengakui kebenaran, dia subjektif. Nah, itulah tanda-tanda orang yang sombong. Makanya kapan-kapan kebenaran itu sampai kepada kita, satu sisi itu nikmat, ya, kita dapat nikmat dari Allah karena kita butuh kebenaran, gitu ya. Salah sisi kedua apa? Sebagai bahan introspeksi, kita itu termasuk orang yang sombong apa? Bukan. Ya, kalau kita bukan orang yang sombong, seberat apapun dia terima kebenaran apa adanya. Walaupun tidak enak, walaupun mungkin malu, ya, walaupun yang menyampaikan orang yang di bawahnya, walaupun apa macam-macam alasan tapi benar, ya, maka dia terima apa adanya, maka berarti dia bukan termasuk orang yang sombong dan dialah calon-calon penghuni surga. Gitu ya. Berarti kesombongan mengarahkan orang kepada kekafiran, kekafiran mengarahkan orang kepada neraka. Itu. Tadi dikatakan orang kafir itu diberi peringatan sama saja, tidak akan beriman. Kenapa? Ya, kenapa? Alasannya ayat 7. Allah telah menutup atas hati mereka dan atas pendengaran mereka. Hatinya ditutup sehingga sejelas apapun ajaran tidak bisa masuk, pendengarannya juga ditutup, akhirnya tidak bisa mengambil pelajaran sedikit pun dari apa yang dia dengar, dan atas penglihatan mereka ada penutup, ada katarak, ada selaput yang menutupi matanya. Sejelas apapun hujah, bukti di dalam mata, di depan mata mereka tidak akan membuka hatinya. Kondisi seperti itu bagi mereka siksa yang besar. Gitu ya. Siksa yang besar nanti di akhirat. Itu berarti tadi kan Allah sebutkan kenapa setelah orang mukmin kemudian orang kafir, itu tujuannya apa? Supaya keterangan tentang orang mukmin itu semakin jelas, ya. Makanya setelah kita tahu ciri-ciri orang kafir seperti ini, ya kita kalau ingin semakin memantapkan keimanan kita, kita gimana? Mengambil sikap yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Paham ya? Berarti gimana supaya kita tidak jadi kafir? Tidak sama dengan orang kafir, bagaimana? Orang mukmin itu tidak ada sifat sombong. Ya, dia mau menerima kebenaran apa adanya. Walaupun yang menyampaikan kebenaran itu dianggap orang yang lebih rendah kedudukannya daripada dirinya. Paham ya? Gitu. Kalau kita pilih-pilih, berarti pada diri kita masih ada tanda-tanda kekafiran. Terus kalau ayat 7 ini gimana? Kalau orang mukmin hati, telinga, penglihatan ditutup. Kalau orang mukmin itu tidak pernah menutup hati dari kebenaran. Ya,
Orang mukmin itu siapa? Orang yang selalu membuka akal, hati, telinga, mata seluas-luasnya untuk menerima kebenaran. Tidak pandang siapa yang mengatakan, dia lihat apa yang dikatakan. Itulah orang mukmin sejati, gitu ya. Tapi kalau masih pilih-pilih, gitu ya. Kalau yang menyampaikan itu mau, kalau yang menyampaikan yang lain walaupun benar tidak mau, berarti pada diri orang itu masih ada tanda-tanda kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Tuh, ayat 67 tentang orang kafir. Sekarang ayat 8, ini jenis manusia ketiga. Al-Baqarah 1-5 orang mukmin, 6-7 orang kafir. Ayat 8 nanti sampai ayat 20. Ini jenis manusia ketiga. Coba kita lihat manusia apa. Dan di antara manusia itu ada orang yang dia mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Padahal bukanlah mereka itu orang-orang yang beriman. Ngaku-ngaku iman pada Allah, iman pada hari akhir, padahal mereka itu bukan orang beriman. Siapa namanya? Munafik. Orang munafik. Orang munafik. Jadi makanya di Al-Quran nanti yang dibahas jenis manusia ya 3 itu. Ya. Jadi manusia itu ada 3. Kalau tidak mukmin ya kafir, kafir ya munafik. Setiap hari kita ketemu orang ya 3 itu. Ini ya. Jadi ada mukmin, kafir atau munafik. Atau dalam sikap, kalau ada orang itu sikapnya baik sama kita, betul-betul baik zahir batin, berarti dia mukmin. Ada orang benci sama kita dan menampakkan kebenciannya, permusuhannya kepada kita, orang kafir. Ada orang pura-pura ramah, pura-pura baik, tapi menyembunyikan kebencian, itu orang munafik. Jadi setiap kali kita ketemu orang itu, kalau tidak mukmin ya kafir, tidak kafir ya munafik. Ya gitu. Makanya kita itu ingin jenis manusia yang pertama, yang mukmin, bukan kafir, bukan munafik. Makanya nanti diterangkan banyak sekali ya ciri-ciri mukmin. Ciri-ciri mukmin di surah Al-Mu'minun atau akhir surah Al-Furqan atau di ayat yang lain banyak ya. Ciri-ciri munafik juga banyak. Dan nanti dari ciri-ciri itu mana yang lebih mengena kepada kita? Itulah kita, gitu ya. Gitu. Nanti terus ternyata ketemu masuk munafik, gitu ya. Nah, dalam dilakukan perbaikan bahwa dia supaya masuk kepada ciri-ciri orang yang beriman. Paham ya? Jadi gitu. Makanya orang belajar Quran itu untuk mendeteksi dirinya. Saya itu masuk kategori yang mana. Setelah tahu diperbaiki. Dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami iman pada Allah, iman pada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Itu orang munafik. Terus dengan sikap mereka itu mereka hendak, mereka berusaha, mereka bermaksud menipu Allah dan orang yang beriman. Ya, biar Allah saya tipu, biar dikira saya mukmin padahal saya kafir. Biar orang mukmin saya tipu, kata mereka. Padahal mereka tidak menipu kecuali menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Ya, yang mereka lakukan itu bukan penipuan ke Allah. Kenapa? Allah tidak bisa ditipu. Allah tahu isi hati mereka. Bukan pula menipu orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin tidak rugi apa-apa dengan sikap mereka seperti itu. Tetapi mereka hanya menipu diri sendiri. Kenapa? Karena yang dosa mereka sendiri. Yang masuk neraka mereka sendiri. Yang disiksa ya mereka sendiri. Ya gitu ya. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya supaya kita jadi mukmin bukan jadi munafik. Kapan-kapan kita berbuat baik yang sungguh-sungguh, berbuat baik zahirnya, berbuat baik batinnya. Gitu ya. Gitu. Kalau ramah sama tetangga, ya senyum-senyum, ramah-ramah, hatinya juga ramah, hatinya juga cinta. Biar tidak jadi munafik, gitu ya. Gitu. Jadi orang perilaku pura-pura berbuat baik itu adalah bentuk penipuan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena yang rugi dia sendiri. Makanya supaya kita tidak menipu diri sendiri, ya kalau berbuat baik sungguh-sungguh. Gitu ya. Terus berikutnya, di dalam hati mereka ada penyakit. Mereka siapa? Orang munafik. Orang munafik itu hatinya penuh penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifak yang jelas ya. Kebohongan, penyakit nifak, penyakit keraguan, penyakit kesombongan, penyakit dengki, gitu ya. Itu penyakitnya. Mereka bersikap seperti itu kan gara-gara penyakit-penyakit itu. Lalu gara-gara penyakitnya tidak segera diobati, maka Allah tambahkan pada mereka penyakit. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada dua kata diulang, yang kedua tidak pakai al itu berarti sesuatu yang lain.
gitu ya. Itu marodon, gitu ya. Berarti di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan pada mereka penyakit yang lain lagi, tambah banyak penyakitnya, gitu. Terus karena tidak segera diobati, kalau penyakit hati terus mati bagaimana? Maka bagi mereka siksa yang pedih, sebab mereka telah berdusta. Berdusta apa? Mengatakan iman padahal kafir. Pura-pura baik padahal benci. Ya, itu berdosaan itulah menunjukkan banyak penyakit di dalam hatinya, mengakibatkan mereka masuk neraka. Berarti mestinya orang mukmin itu lebih peduli kepada penyakit hati daripada penyakit fisik. Ya, gitu. Karena seberat-berat penyakit fisik, kalau penyakit kaki misalnya paling lumpuh. Ya, kalau mata paling buta. Gitu. Kalau sakit mungkin paling banter stroke, gitu ya. Tapi kalau mati langsung sembuh. Karena tidak ada orang mati stroke, gitu ya. Tetapi kalau penyakit hati masuk neraka, gitu ya. Masuk neraka lebih berat resikonya. Kalau penyakit fisik, kalau dia sabar malah dia penebus dosa, mengangkat derajat, gitu ya. Tapi kalau penyakit hati dosanya tambah banyak. Kalau mati masuk neraka, paham ya? Jadi kalau kita pusing-pusing berobat, batuk-batuk berobat ya. Tetapi kalau apa? Kalau diingatkan orang kok marah-marah, ini ya diobati, itu lebih bahaya, gitu ya. Kalau tetangga senang kok hatinya deg-degan, itu juga harus cepat-cepat diobati, itu lebih berbahaya. Itu mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Terus, dan jika dikatakan pada mereka, ternyata orang munafik itu ada juga yang menasihati, ya, dikasih masukan kepada mereka, dibilangi, orang munafik ya, orang yang pura-pura iman, kalian jangan berbuat kerusakan di bumi. Ada yang menyampaikan seperti itu. Mereka menjawab apa? Ya sesungguhnya hanyalah kami ini orang yang melakukan perbaikan. Kenapa kamu katakan kami berbuat kerusakan? Ya justru kami ini orang yang melakukan perbaikan. Itulah orang-orang munafik. Gitu ya. Perbaikan apa yang mereka maksud? Wong munafik kok perbaikan? Perbaikan apa? Yaitu kata menurut pemikiran mereka, kata mereka. Lah kan orang itu terpecah menjadi dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir, gitu ya. Maka saya itu ambil jalan tengah, ya, setengah kafir, setengah mukmin. Katanya itu bentuk perbaikan, kata mereka, versi mereka. Padahal itu malah kerusakan yang lebih besar lagi. Paham ya? Jadi perbaikan yang mereka maksud apa? Menggabungkan antara keimanan dan kekafiran. Mengambil jalan tengah, dohirnya mukmin tapi batinnya kafir. Berarti orang munafik itu apa tandanya? Orang munafik, orang yang hatinya sakit, apa tandanya? Tandanya yaitu orang itu kalau diberi masukan, gitu ya, diberi teguran, masukan, kritikan, dia tidak mau menerima. Ya, dia akan marah, dia akan menyalahkan kepada orang yang mengkritik. Dia merasa lebih baik daripada orang yang memberi masukan tersebut. Kalau ada orang seperti itu, berarti orang itu sedang sakit. Ya, hatinya banyak penyakitnya. Makanya orang itu semakin introspeksi, semakin menyadari kelemahannya, kekurangannya, mau berbenah, itu tanda semakin sehat. Tidak. Jadi orang itu jiwanya semakin sehat. Semakin merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa sempurna, semakin orang itu sakit. Gitu ya. Gitu. Makanya tidak ada orang gila itu merasa bersalah. Gitu ya. Tidak. Saya salah, minta maaf, berarti dia sudah sembuh. Ya. Mesti merasa benar. Gitu. Terus berikutnya, ketika mereka mengaku, justru kami itu orang yang melakukan perbaikan, kata mereka. Maka ditegaskan oleh Allah, ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang yang berbuat kerusakan itu, akan tetapi mereka tidak menyadari. Ya, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, itu pikirannya tidak jalan. Ya, ketika pikirannya tidak jalan, dia melihat perbuatan pengerusakan seakan-akan sebagai suatu perbaikan. Paham ya? Dulu itu ketika demo reformasi ya, itu ada orang bangga bahkan bakar rumah, bangga kan ya, malah difoto, itu dikira suatu perbaikan. Paham ya? Makanya orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu akan dijerumuskan oleh Allah, dia akan melihat keburukan sebagai suatu kebaikan sehingga dia berbuat kerusakan tetapi dia tidak menyadari bahwa yang dilakukan adalah kerusakan. Itu gitu ya. Jadi maka mudorotnya apa?
mudorotnya kalau kebenaran sampai ke kita, terus kita berani-berani nolak ya, sewenang-wenang kepada kebenaran, maka kita akan ditutup hati kita oleh Allah, kita akan pandang perbuatan buruk sebagai suatu kebaikan. Itu akibat menolak kebenaran. Na'udzubillah min. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? Ada. Monggo kalau ada pertanyaan. Ustaz mau tanya Ya, itu ya. Yang marodi Ya. ini kan ada alim gitu. Ya. Nah itu kira-kira apakah ada berita, ada tanda penderitaan dari orang munafik itu yang mendapatkan siksa yang kecil. Maksud saya bisa jadi saya khawatir saya punya. Nah kira-kira apa berita yang bisa saya lakukan bila penyakit itu ada di hati saya, ada di hati Ustaznya bermata. Deritanya, derita. Ya, betul. Ya, berarti kan ada sombong, ada dengki, ada apa lagi tadi? Ada nifak, gitu ya. Ada itu derita apa yang kalau saya punya penyakit itu apa? Makanya tadi ada pun alim, gitu ya. Ya yang banyak. Jadi derita yang didapatkan oleh orang seperti itu. Karena kesombongan, jadi sombong itu menjadi sumbernya segala penyakit hati, gitu ya. Maka orang yang di hatinya ada kesombongan, nanti ada semua penyakit-penyakit yang lain akan ada. Gitu. Di antara darinya kalau dalam hal kebohongan, gitu ya. Orang yang bohong itu selalu ketakutan, gitu ya. Takut kalau kebohongannya terungkap, dia tidak akan pernah merasa aman, selalu khawatir deg-degan. Terus dia membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan, gitu ya. Itu artinya sibuk dengan kebohongannya. Itu kan enggak enak ya, enggak enak, susah. Terus kalau penyakit dengki, lah kapan-kapan dia melihat orang mendapatkan kenikmatan, mesti dia tidak akan suka. Betul. Terus gampang membenci orang, ya. Orang benci itu kan tidak akan bisa bahagia, ya. Lihat dia hatinya tidak enak, lihat dia tidak enak. Jadi hidupnya itu selalu tersiksa, gitu ya. Belum nanti di akhir. Itu ya barangkali. Untuk mengatasinya bagaimana Ustaz? Bagaimana? Maksudnya apakah sering meminta maaf atau bagaimana? Mengatasi apa? Untuk mengatasi agar tidak ada penyakit. Oh ya, ini kita belajar Quran ya. Jadi Quran itu syifa wa syifaul lima fis sudur. Obat apa yang ada di dalam dada. Jadi nanti dengan belajar Quran itu pertama kita bisa mendeteksi penyakit saya itu apa, ini. Nah, terus nanti ada cara mengukurkannya seperti apa. Ya, jadi didiagnosa dulu, terus baru diobati. Gitu ya. Makanya nanti kan orang belajar Quran itu kadang tersindir ya, tersinggung kan ya. Itu kebetulan tidak sengaja menyindir atau menyinggung ya. Kebetulan pas materi mengenai dia. Berarti pas ada penyakit itu gitu ya. Nah, terus nanti ada pengobatan. Jadi gitu. Itu saja ya. Ya, sami-sami. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Oke, sama-sama. Banyak. Bisa.
sering begitu memang Ustaz puasa. Oh gitu. Bisa ya, ditinggal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terganggu ya. Saya tiba-tiba ada telepon masuk. Saya nggak sempat nge-mute mic-nya. Saya menjauh mungkin masih alhamdulillah di-mute oleh host. Alhamdulillah, matur nuwun. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Sehat khusus. Alhamdulillah, ya sehat wong tua. Ya, sama. Sekarang lagi sakit gigi nih. Oh, iya. Aduh, sengsara tiba sakit gigi. Yang penting nggak sakit hati. Lebih baik sakit gigi. Iya, katanya lebih gitu baik ya. sakit hati jadi ini timbang sakit gigi. Di rumah Bu ya. Alhamdulillah nggak pernah sakit hati kok. Alhamdulillah. Jadi nggak bisa bedake, nak mana sakit gigi dan sakit hati. Tadi itu penyakit sombong itu kan jadi sakit hati itu. Iya. Iri itu sakit hati itu. Iri, benci, menyiksa diri sendiri. Sombong. Bareng-bareng. Bareng-bareng sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insya Allah. Insya Allah, amin.